warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurif Kirianto, NIM 190721000031. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian qasam dalam Al-Quran, macam-macam huruf qasam dan macam-macam qasam dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian qasam dalam Al-Quran. Secara bahasa Aksam merupakan bentuk jamak dari kata qasam yang memiliki makna al-hif dan al-yamin yang berarti sumpah. Secara istilah, al-qasam dan al-yamin itu sama, yakni ikatan jiwa untuk menjauhi atau tidak melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu dengan suatu makna yang dipandang besar dan agung, baik secara hakiki maupun hanya berupa keyakinan belaka. Secara etimologi, kata qasam memiliki makna yang sama dengan dua kata lain, yaitu halaf dan yamin, yang berarti sumpah. Sumpah dinamakan juga dengan yamin karena orang-orang Arab ketika sedang bersumpah telah memegang tangan kanan sahabatnya. Sedangkan dalam KBBI, sumpah diartikan sebagai pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan saksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan dan sebagainya. Yang kedua yaitu pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar. Yang terakhir yaitu janji atau ikrar yang teguh akan menunaikan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, qasam Al-Quran adalah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang dimaksud sumpah sendiri adalah sesuatu yang digunakan untuk menguatkan pembicaraan. Maka yang dimaksud dengan qasam dalam Al-Quran adalah salah satu ilmu-ilmu Al-Quran yang membahas tentang arti, maksud, rahasia, dan hikmah sumpah-sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Qasam pula dapat diartikan sebagai bahasa Al-Quran dalam menegaskan atau menguatkan suatu pesan atau pernyataan dengan menyebut nama Allah atau ciptaannya sebagai muksambi. Dalam Al-Quran, penyebutan kalimat qasam kadangkala dengan memakai kata aksama dan ada kalanya dengan menggunakan kata halafah atau yamana. Yang kedua yaitu huruf-huruf qasam. Huruf-huruf yang digunakan untuk qasam atau sumpah ada tiga macam, yaitu huruf bau, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wadduha wal-laili idza saja," demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi. Quran surat Ad-Duha ayat 1 dan 2. Yang kedua yaitu huruf ba, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La uqsimu biyaumil qiyamah," aku bersumpah demi hari kiamat. Quran surat Al-Qiyamah ayat 1. Dan yang terakhir yaitu huruf ta, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tawallahi latus'alunna amma kuntum taftarun," demi Allah sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Quran surat An-Nahl ayat 56. Yaitu macam-macam qasam dalam Al-Quran. Sumpah dalam Al-Quran terbagi dalam dua macam. Yang pertama yaitu zahir, yaitu sumpah yang di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muksambinya, atau qasam yang tidak disebutkan fi'il qasamnya tapi diganti dengan huruf ba, waw, ta, seperti firman Allah sebagai berikut, "La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsi lawwamah," aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Quran surat Al-Qiyamah ayat 1-2. Yang kedua yaitu mudmar, yaitu sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muksambi, tapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk pada jawab qasam, seperti yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 186. "La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum," kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 186. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua, perkenalkan nama saya Anikmatila Trisnayanti. NIM saya 190721100194.
Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur aqsam. Unsur-unsur aqsam ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu muqsim. Muqsim ini adalah pelaku yang mengucapkan sumpah. Yang kedua yaitu adat aqsam. Adat aqsam ini adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk bersumpah, baik menggunakan fiil aqsam maupun huruf seperti waw, ba, dan ta, seperti yang dijelaskan pemateri pertama tadi. Contoh dari adat aqsam ini seperti surat An-Nahl ayat 36 yang artinya mereka bersumpah dengan nama Allah. Lalu yang unsur aqsam yang ketiga yaitu tentang muqsam bih. Muqsam bih yaitu adalah suatu yang dijadikan sumpah sebagai penguat yang menggunakan nama Allah yang agung atau menggunakan nama ciptaan Allah. Umat Islam di sini dilarang untuk bersumpah menggunakan nama selain Allah atau ciptaan Allah. Jadi, apabila kita melakukan sumpah, kita harus menyebutkan nama Allah yang agung atau kita menyebutkan nama ciptaan Allah. Unsur aqsam yang keempat yaitu adalah muqsam alaih atau jawaban aqsam. Aqsam alaih ini yaitu isi atau bentuk berita yang dilakukan dalam bersumpah atau sesuatu yang disumpahkan, berfungsi untuk menjawab aqsam. Seperti firman Allah dalam surat Yasin ayat 1-3. Yang artinya, Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul. Lalu aqsam alaih ini atau jawaban aqsam ini ada juga yang dihilangkan atau dibuang karena 2 alasan. Yang pertama yaitu aqsam maqsam bih yang sudah mengandung makna maqsam alaih. Jadi, maqsam bih yang mengandung makna maqsam alaih ini dihilangkan atau dibuang. Lalu yang kedua yaitu maqsam tidak memerlukan jawaban karena sudah mendapat pemahaman dari redaksi ayat, seperti halnya pendapat Al-Biqah. Ia mengatakan bahwa tidak ada sumpah tanpa muqsam alaih. Maka dapat dikatakan bahwa seluruh sumpah Allah terdapat maqsam alaih, baik tertulis dalam Al-Quran maupun menurut pemahaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan urgensi aqsam Al-Quran. Aqsam dalam taukid yang terkenal untuk menekankan kebenaran apa yang kita sebut Al-Quran. Diturunkan untuk segenap manusia yang menanggapi Al-Quran dengan macam-macam keadaan. Ada yang ragu-ragu, ada yang menolak, dan ada juga yang menentang. Maka dikuatkan dengan sumpah. Untuk menghilangkan keraguan-raguan itu, menurut Syekh Makna Al-Qattah, aqsam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhun untuk menetapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Jadi, Allah itu menurunkan Al-Quran itu, tidak semua orang itu percaya dan tidak semua orang itu intinya itu masih ragu-ragu. Jadi Allah itu
untuk memperkuat dan untuk agar kita itu tidak ragu-ragu terhadap Al-Qur'an, maka timbulnya aksam ini gitu. Jadi dan juga aksam ini menguatkan sebuah pernyataan yang mahsyih untuk memantapkan kebenaran atas sesuatu di dalam jiwa dan menghilangkan keraguan-raguan, melenyapkan kesalahpahaman dan menegakkan hujjah. Selain itu juga untuk menetapkan suatu hukum. Jadi Al-Quran ini, adanya sumpah ini dalam Al-Quran itu agar kita itu semakin yakin dan semakin kokoh keyakinan terhadap Al-Quran ini, agar tidak adanya kesalahpahaman, dan selain itu juga untuk sebagai penetap suatu hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan aksam. Tujuan aksam dalam Al-Quran ini bertujuan untuk memberikan penegasan dan pengukuhan atas informasi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan tanggapan manusia pada umumnya. Terdapat ajaran yang disampaikan kepada manusia. Dengan kata lain, tujuan sumpah adalah untuk memperkuat pemberitaan kepada orang lain yang mungkin akan mengingkari kebenaran, sehingga keraguan itu atau pertanyaan bahkan menolak kebenaran Al-Quran. Dalam hal ini, aksam dalam Al-Quran ditunjukkan untuk menghilangkan keraguan-raguan dan menegakkan argumentasi dan penguat hujjah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, pemilihan pendahuluan surat yang dimulai dengan sumpah didasarkan pada pertimbangan bahwa pemula surat mengandung arti penting tersendiri, baik isi yang akan dibahas di dalam surat secara keseluruhan. Menurut Al-Qusyari, aksam digunakan dalam Al-Quran guna menyempurnakan dan memperkuat hujjah yang disampaikan. Sumpah dalam Al-Quran juga untuk memperkuat pemberitaan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia, baik mengenai hal-hal yang gaib maupun mengenai kejadian-kejadian yang akan datang, sehingga mereka itu mau menerima dan meyakini kebenarannya. Jadi tujuan aksam di sini untuk meyakinkan kita terhadap Al-Quran dan untuk memperkuat keyakinan kita terhadap Al-Quran. Kurang lebihnya begitu penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan serahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jantan Arisadewo, NIM 1907211000196, akan membacakan materi ketiga, yaitu tentang sebab sumpah hasam dalam Al-Quran. Sebab hasam artinya sebab sumpah, yaitu latar belakang terjadinya sumpah Allah yang bersumpah dengan sesuatu disebabkan sebagai manusia mengingkari ataupun mereka menganggap remeh sesuatu. Tanggapan ini terjadi dari ketidaktahuan mereka tentang faedahnya, atau lupa dan buta dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin juga pendapat seseorang terbaik dengan yang sebenarnya, lalu dia berakidah tidak sesuai dengan yang ditetapkan Allah. Kenyataan yang demikian menjadi sebab bagi Allah untuk bersumpah. Memperhatikan keterangan di atas, maka terjadi sumpah antara lain karena adanya penolakan terhadap sesuatu yang dikemukakan, yaitu Al-Quran. Al-Quran memang menjelaskan
tentang situasi umat zaman dahulu sehingga perlu adanya penekanan untuk meyakinkan orang yang menerima informasi. Selanjutnya, terjadi sumpah dalam Al-Quran memiliki tujuan dan maksud yang mempunyai arti lebih dari apa yang dijelaskan di atas, yaitu untuk dipikirkan dan diteliti. Hal ini akan membawa mereka kepada keyakinan yang kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faedah hasam dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa hasam dalam Al-Quran bermuatan rahasia untuk menguatkan pesan-pesan Al-Quran yang sampai kepada manusia, terutama untuk orang yang masih ragu-ragu, menolak bahwa mengingkari kebenaran ajaran-ajaran Al-Quran. Menurut Hasan ada 3 macam pola penguatan kalimat berita dalam Al-Quran, yaitu ibtida, tolabi, dan inkari. 1. Ibtida, berita tanpa penguat, yaitu untuk orang-orang yang netral dan wajar-wajar saja dalam menerima sesuatu berita, tidak ragu dan tidak mengingkarinya. Yang kedua, tolabi, yaitu untuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran suatu berita sehingga berita yang disampaikan kepadanya perlu diberikan sedikit penguatan yang disebut dengan kalimat tolabi atau tauhid untuk meyakinkan dan menghilangkan keraguannya. Yang ketiga, inkari, yaitu untuk orang-orang yang bersifat ingkar dan selalu menghayal sesuatu berita. Untuk kondisi seperti ini, beritanya harus disertai dengan kalam inkan, diperkuat sesuai dengan kadar keingkarannya. Oleh karena itu, Allah menggunakan kalimat sumpah dalam Al-Quran untuk menghilangkan keraguan, menegakkan hujah, dan menguatkan berita terhadap orang-orang yang seperti ini. Dan yang terakhir, saya akan membacakan materi tentang hikmah hasam dalam Al-Quran. Di antara hikmah-hikmat adanya hasam di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Untuk menegaskan kebenaran Al-Quran. Yang kedua, salah satu cara untuk menguatkan pembicara agar lawan bicara dapat percaya dan menerima. Yang tiga, menjelaskan betapa agungnya Al-Musam bin dan betapa pentingnya Al-Musan alai. Dan yang keempat, Allah menggunakan beberapa benda sebagai sumpahnya. Dimaksudkan agar manusia memperhatikan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Dengan begitu, manusia dapat merasa rendah di hadapan Allah. Dan yang kelima, terakhir, mengagungkan sifat dan kekuasaan Allah.